Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Syauqi Malik. Terima kasih atas kunjungannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Bagaimana cara untuk mengutip, bagaimana cara untuk meletakkan kutipan ya. Menginsert kutipan di dalam Word menggunakan Zotero. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, kita sampai part 5. Cara membuat catatan kaki menggunakan Zotero. Atau cara membuat kutipan menggunakan Zotero. Sebelumnya kita sudah ada part 4, cara masukkan sumber referensi secara otomatis. Part 3, cara masukkan sumber referensi secara manual. Kemudian part 2, cara menginstal Zotero Connector, cara mengubah bahasa Zotero. Dan part 1, cara mendownload Zotero serta cara menginstal Zotero. Silakan teman-teman bisa melihat video-video sebelumnya agar tidak ketinggalan. Kita sampai ke part 5 ya. 3, 4, 5. Cara membuat catatan kaki menggunakan Zotero. Yang pertama, kita buka aplikasi Zotero, kemudian kita buka Microsoft Word. Jadi jangan lupa untuk membuka Zotero-nya ya. Kemudian langkah selanjutnya, pilih tab Zotero. Di Word nanti ada tulisan Zotero. Kemudian kita klik Document Preferences untuk memilih gaya penulisan. Ada yang menggunakan Chicago, apa, dan lain sebagainya. Kemudian kita ketikkan kata kunci ataupun nama penulis bisa, atau judul tulisan juga bisa. Kemudian kita akan klik Enter pada keyboard dan rapikan secara perlahan. Nah, oke, kita stop share. Kita akan langsung praktek bagaimana cara membuat catatan kaki menggunakan Zotero. Baik, saya akan share screen secara langsung. Oke, kelihatan ya. Yang pertama, teman-teman harus membuka Zotero terlebih dahulu. Aplikasi Zotero-nya dibuka 2 kali. Nah, jadi kemarin di video part sebelumnya itu ada masalah di judul OJS dan judul artikel itu tidak sama. Jadi kita samakan sesuai dengan yang ada di artikelnya saja. Kita selesaikan. Yang atas ini yang versi manual, silakan dicek video sebelumnya, kita input manual bersama-sama kemarin. Kemudian yang kedua, ini ada full text PDF, secara otomatis mengunduh dokumen PDF serta metadatanya. Sangat lengkap kan? Oke, kita akan buktikan apa perbedaannya di Word. Jadi silakan buka Word-nya. Kemudian kita ketikkan apapun itu boleh. Di sini saya akan mengetik istilahnya contoh dan line dan seterusnya. Contoh pengutipan artikel. Jadi teman-teman kalau mengutip, mohon untuk diparafrase ya, biar tidak terindeks sama Turnitin. Jadi harus diparafrase. Kalau tidak, kalau asal ambil di artikel jurnal atau asal ambil di buku, kemungkinan besar teman-teman akan terindeks Turnitin dalam arti plagiat. Nah, karena similaritasnya tinggi. Kalau memerlukan cek plagiat ada di Asset Education. Jadi silakan ada di deskripsi. Kemudian kita akan klik Zotero.
Di Zotero kemudian kita klik dokumen preferences. Jadi untuk menentukan gaya pengutipan kita itu seperti apa nanti yang akan dibutuhkan, biasanya ada artikel jurnal yang mengharuskan apa. ASA juga ada, kemudian Chicago manual full note juga ada, bahkan Vancouver juga ada. Nah, saya pernah membuat yang mensyaratkan Vancouver juga. Saat ini kita akan menggunakan yang Chicago full note saja, yang catatan kaki, yang kebanyakan digunakan di skripsi universitas. Biasanya menggunakan Chicago full note, tergantung sih universitas mana. Dan kita biarkan saja seperti ini. Ini dicentang, ini fields, ini catatan kaki, kita klik OK. Nah, kemudian kita akan masukkan ini secara manual. Contoh ini manual ya. Contoh secara otomatis. Nah, contoh secara manual. Jadi yang ingin saya tunjukkan bagaimana cara menginput. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu di Zotero apakah data-data yang dimasukkan sudah benar ataupun belum. Nah, yang ada di sini dicek lagi, tapi juga kalau ada kesalahan juga tidak masalah sih, nanti bisa diperbaiki sambil jalan. Contoh ini mau tak salahkan terlebih dahulu. Wow. Ini tak salahkan ya. A-nya tak buat kecil. Analisisnya tak buat kecil. Untuk menandai ini adalah yang versi manual. Kita input secara manual. A-nya kecil ya. A-nya kecil. Kemudian kita masukkan add atau edit citation. Kemudian kita klik, kita pilih siapa yang menulis itu ataupun judulnya apa. Saya akan masukkan nama Malik saja. Nah, yang manual tadi yang gimana? Yang ini. Walaupun ini tampak sama antara 1 dan 2, tapi ini berbeda karena yang satu ini manual, yang kedua adalah otomatis. Kita klik terlebih dahulu yang manual. Set. Kemudian klik enter di keyboard. Set. Sudah kelihatan. Ini yang manual. Kemudian contoh secara otomatis kita akan masukkan juga seperti tadi. Kita klikkan nama penulis juga boleh. Kemudian yang otomatis tadi A-nya besar ya. A-nya besar. Klik. Kemudian tekan enter. Set. Teman-teman akan melihat apa perbedaan pengutipan secara manual dan secara otomatis di bawah ini. Set, yang satu manual, yang dua otomatis. Ini dia. Yang manual ini. Yang otomatis ini. Di mana bedanya? Bedanya di mana? Ada di DOI-nya berbeda. Kalau di otomatis biasanya DOI-nya langsung terinput. Kalau di manual, kalau di PDF-nya tidak kelihatan, kita harus mencari di metadata terlebih dahulu. Bagaimana cara agar yang di manual juga benar? Nah, nanti kita perbaiki ataupun sekarang aja ya. Oke. Sekarang aja kita perbaiki langsung. Kita perbaiki, kita copy DOI-nya yang di otomatis ini, kita kopikan, klik copy, kemudian kita masukkan di metadata yang manual. Ini kan manual, A-nya kecil. DOI di sini ya, set, paste. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman beranggapan
masa DOI itu penting sih? Nah, apakah DOI itu penting? Jadi ini tulisannya HTTP-nya dibuang ya. Oke, saya ulangi lagi. DOI-nya tadi di input di sini saja langsung, ini copy, kemudian dipastekan di otomatis. Oke, DOI-nya seperti ini. Untuk memperbaiki ini, kita refresh. Nanti akan muncul DOI-nya dua-duanya. Set. Nah, dua-duanya sudah ada DOI-nya. Yang manual ini A-nya kecil, yang otomatis A-nya besar. Tapi jika teman-teman menuju atau mengsubmit artikel ke jurnal yang reputasinya akan ke Scopus, yang akan ke Scopus ya, sangat dianjurkan untuk melengkapi metadata seperti DOI, karena Scopus itu sangat jeli, harus kredibel, benar-benar kredibel referensi yang diambil atau dikutip. Tidak boleh ND juga ataupun no date atau tanpa tanggal, tidak boleh. Jadi saya juga membantu mengelola sebuah jurnal. Saat ini Sinta 2, insya Allah sebentar lagi Scopus. Mohon doanya. Oke, seperti itu. Bagaimana cara menginput atau membuat catatan kaki secara manual maupun otomatis itu kemarin ya. Yang ini tadi bagaimana cara menempelkan catatan kaki. Bagaimana cara membuat catatan kaki? Kan? Ya. Bagaimana cara membuat catatan kaki menggunakan Zotero? Mungkin itu dari saya. Jika masih membingungkan ataupun terdapat banyak sekali pertanyaan, silahkan dimasukkan di komentar. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.